Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertanyaan yang kita bahas kali ini adalah tentang bank ASI atau donor mendonorkan ASI. Satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditemukan pabriknya adalah ASI. Ya, karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang terlibat dalam bank ASI atau donor mendonorkan ASI harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan ASI. Artinya, donor mendonorkan ASI atau mengelola bank ASI itu bukan hanya berbicara tentang kemanusiaan, bukan hanya berbicara tentang sosial, tapi harus dikawal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang mendonorkan ASI, seorang ibu yang mendonorkan ASI dan bayi yang menerima donor ASI itu akan berkonsekuensi syariat yang bernama rodok. Apa itu? Mahram, karena persusuan. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur, membimbing dan menuntun agar tidak terjadi kecelakaan besar, yaitu pernikahan satu darah. Pernikahan yang suami istri itu ternyata mengkonsumsi ASI dari ibu yang sama. Inilah yang dimaksud dengan pernikahan sedara. Nah, syarat dari donor mendonorkan ASI yang kemudian berdampak pada mahram, ya, mahram, saudara sepersusu itu mahram. Pertama adalah pendonor itu berusia 9 tahun. Wanita itu berusia 9 tahun, artinya dia sudah mukallaf, dia sudah baligh. Ini sudah potensial untuk keluar ASI-nya. Kalau kurang, itu tentunya tidak. Ini adalah satu antisipasi yang kuat dari para ulama. Yang kedua, pendonornya itu adalah tertentu. Mahsusah. Arti mahsusah adalah pendonor tidak diperkenankan mendonorkan ke sana kemari kepada sebanyak mungkin bayi yang menerima donor ASI-nya. Tidak diperkenankan. Kenapa? Karena akan kewalahan untuk mengawal syariatnya, khususnya dalam mahramnya, pemahromannya. Bagaimana mungkin seumpama seorang ibu memberikan donor ASI-nya, mendonorkan ASI-nya kepada lebih dari 20 bayi. Yang mungkin bayi itu tidak ditemukan. Dia tinggal di mana, dia anaknya siapa, lalu kalau sudah besar seperti apa. Ini akan tidak bagus. Meskipun dari sisi kemanusiaan mungkin bagus, dari sisi sosial mungkin baik, tapi ini tidak benar. Yang ketiga, bayi itu sendiri yang menerima donor ASI itu usianya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Kurang dari sempurnanya seorang ibu memberikan ASI. Haulaini kamilaini. 2 tahun sempurna. Maka jika sebelum 2 tahun menerima donor ASI, maka sudah menetap isyarat. Yang keempat, ASI yang diberikan itu 5 kali. Baik menyusu langsung atau dengan metode diperah, dipompa. Nah, dalam hal ini kita harus bersama-sama sedikit memahami. Dalam kebutuhan bayi, katakan bayi itu umur 1 pekan. Itu kalau saya baca, dibutuhkan sekali minum kenyang itu antara 45 sampai 60 cc. Sedangkan seorang ibu kebanyakan itu sekali pompa itu bisa menghasilkan 40 sampai 100 cc. Ini artinya kalau si bayi mengkonsumsi 5 kali 60 cc saja, itu sudah langsung berdampak pada pemahroman. Kalau
bayi itu laki-laki, maka otomatis mahram kepada ibu yang memberikan ASI. Kalau bayi itu perempuan, maka langsung juga mahram kepada suaminya, ibu yang memberikan ASI. Ini benar-benar harus kita kawal. Bukan hanya itu, juga bermahram kepada semua anak-anaknya ibu yang memberi ASI. Seumpama Ibu Aisyah memberikan ASI kepada bayi perempuan bernama Zahra. Ya, maka si Zahra kepada suaminya Ibu Aisyah mahram, dan kepada anaknya, semua anaknya Ibu Aisyah juga mahram. Andaikan Ibu Aisyah itu punya 2 anak laki-laki, punya 2 anak perempuan, maka kepada 2 anak laki-lakinya juga mahram. Tidak harus yang ketika itu bersama-sama terlahirkan. Tidak harus. Tapi kepada semua anaknya Ibu Aisyah menjadi mahram. Ini yang perlu kita kawal. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pencerahan kuat kepada kita. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan syarat-syarat tadi yang saya kemukakan. Ar-radha al-muharram wusulul labanin adamiyatin balagot sinna haidin. Yaitu susu, air susu, persusuan yang mengakibatkan mahram adalah sampainya susu seorang wanita yang dia itu sudah masuk kategori baligh atau haid. Walau qatratan au mukhallatan bi ghairihi wa in qalla. Itu. Kemudian lam yablugh haulaini yakinan. Bayinya itu secara meyakinkan belum usia 2 tahun. Berapa khamsa marratin? 5 kali hisapan yang mengenyangkan. 5 kali hisapan yang mengenyangkan. Meskipun ada pendapat, meskipun tidak kenyang juga sama, ini perlu kita pertimbangkan kembali. Ya, yang jelas kudu dikawal. Yakinan urfan. Gitu. Nah, secara meyakinkan dan juga sesuai dengan adat istiadat dan sesuai kebiasaan di situ. Kalau seumpama sekali menghisap susu ASI itu sudah dianggap cukup menyegarkan, maka itu sudah dihitung 1, nenen lagi 2, 3 dan seterusnya. Kalau memang diperah atau dipompa, ya diperkirakan saja kira-kira 40 cc. 40 cc. Sekali minum. Ya, atau sampai 60 cc. Yang 40 sampai 60 cc. Maka itu sudah dianggap satu mahram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Yang termasuk mahram adalah ibu-ibu yang menyusui kalian. Nah, di sini ada kewajiban. Ada kewajiban bagi orang-orang di sekelilingnya. Mungkin dalam hal ini yang menyarankan adalah dokter, yang menyarankan adalah bidan. Ini harus membantu untuk mengawalnya dengan kawalan syariat tadi. Pertama kewajiban, kedua orang tua adalah mengenalkannya. Orang tua yang punya bayi, orang tua yang mendonorkan ASI. Ini memperkenalkan anaknya bahwa kamu adalah mahram. Yang kedua mengakrabkan. Bukan hanya kenal tapi akrab. Harus sering berkunjung dan bersilaturahim. Pada saatnya kemudian memberikan penjelasan syar'i tentang konsekuensi saudara sepersusuan. Artinya apa? Tidak boleh menikah. Kalau ini tidak dilakukan, yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk kedua orang tuanya yang sudah menerima donorasi dan yang mendonorkan ASI. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya untuk lebih hati-hati. Semangat kemanusiaan bagus, semangat sosial bagus, tapi kalau dikawal dengan pemberi syariat yang memberikan karunia ASI, yaitu syariat Allah dan Rasulnya, sungguh ini akan menjadi hal yang amal solih yang akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.